Itu menjadi jebakan buat kami kalau kami nggak pernah tahu. Jadi alhamdulillah dari situ kita sudah tahu tadi bagaimana sejarah perkembangan desa sejak dari tahun 70-an sampai akhirnya menuju tahun 2022. Bapak semua, saya hampir jemput Bapak Ibu selalu ya, nggak ada ibu hari ini. Tidak berniat menggurui, tidak berniat menjadi seorang yang lebih tahu, tidak. Hari ini saya ditugaskan kemari dan bersama-sama kita coba mengulang kembali tugas dan fungsi aparatur kampung sesuai permintaan Bapak Ibu. Sebenarnya hal ini sudah dilakukan, sudah terus-menerus dilakukan oleh Bapak Ibu. Ini kita aparatur kampung ngari 2019 itu Pak? 2020. Memang waktu 2020 tahun yang ini ada dinas sosial ya. Tadi Bapak mungkin bingung kenapa Bu Eva yang datang ya? Kenapa dinsos yang datang gitu kan? Saya baru pindah ke dinas sosial itu, ke DPMK itu tahun 2021 kemarin di bulan Mei. Jadi mungkin waktu saya hadir di sini dulu banyak juga mungkin aparatur belum bertanya saya, ada baiknya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Eva Azlina, saya di DPMK sebagai analis kebijakan ahli muda. Kemudian hari ini ditugaskan ke sini dalam rangka memenuhi undangan daripada Bapak Rizky. Saya tinggal di Bali, lahir tahun 80 dan saya SD, SMP sampai SMA di Mulia. Saya SMA kebetulan sama sahabat saya Tommy. Yang lain-lain mungkin nama kelas saya ya Pak, dari wajah saya nggak tahu. Cuman ingat wajah-wajah dari bapak-bapak semua. Saya punya data aparatur kampung. Apa ada perubahan Pak dari data aparatur kampung kita? Mungkin ada kadus yang diganti tidak ya Pak? Berarti sesuai dengan data yang ada di kami. Sebelumnya bapak-bapak sudah jalan tahun ketiga, maka dari itu saya yakin sudah banyak yang tahu apa tugas dan fungsinya. Sebelum saya mulai, ini adalah dasar hukum kita yang saya pakai dalam pelatihan hari ini, yaitu Kanun Kabupaten Benang Mulia nomor 4 tahun 2015 tentang pemerintahan kampung, dan juga Peraturan Bupati Benang Mulia nomor 26 tahun 2015 tentang tugas dan fungsi aparatur kampung. Juga kita nanti mengacu kepada Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK. Sebelum saya beralih Bapak Ibu, mungkin selama ini Bapak sudah tahu tugas kita apa. Sebenarnya sudah tahu Pak, mungkin tidak tahu siapa yang melakukan apa sebetulnya ya. Saya ingin bagi posit dulu. Kita dari aku pelatihan Bang. Materi usah kita dari. Kita menggali informasi. Karena tapi kadang-kadang kita beti. Jadi sing kita beti saya tidak perlu diulangi. Yang belum tahu jadi bersama. Ini ada post-test. Tolong Bapak tuliskan jabatannya aja, misalnya kadus penghulu berarti kan penghulu. Hana kira-kira seperti Bapak, tugas Bapak salah deh. Tulisan isin selama unit nih kita kumpul. Kalau ini kayak kita coba evaluasi sejauh mana kita ngepaham. Memang aku yakin ngepaham sebenarnya Pak, karena Bapak yang sudah melakukan isin. Jadi tugas fungsi yang penting satu aja tugas masing-masing dari ini. Mungkin Pak Reja juga ya. Mungkin berbagi Pak satu-satu. Tulisan deh tulisan jabatan Abang, kemudian Hanas dipahami tentang tugas itu masing-masing. Satu saja. Kalau sudah kita minta lagi satu urutan. Oh ini nyara. Sudah ada. Saya belum lihat tadi Pak, saya cuma baca yang ini ya. Saya nggak sudah. Terus apa?
Dengan bahasa sendiri mungkin ya, itu kan terlalu panjang, orang bahasa sendiri kira-kira Hana. Karena DB pun saya masukkan juga, Bu. Iya, Di web. alhamdulillah. Itu nama webnya apa, Bang? babusalam.desa.id. Salam. .desa.id. Double S ya? Enggak, iya ada double S. Salam. .desa.id. Foto itu. Foto. Ini lumayan apa ya? Bukan lumayan lagi, sudah sangat bagus Pak. Istilahnya kita sudah memampang ini di kantor kita. Dan kalau boleh di meja-meja kerja kita juga ada untuk kopian masing-masing Pak Recep. Walaupun jadi sebelum membuat bacaan ya Pak. Sebelum membuat kita bacaan ya. Sebagai tugas tanggung jawab kita juga. Mau nyontek kita. Assalamualaikum. Udah kamu ya kalau itu boleh. Tapi kayaknya nanti kita nggak nggak lama. Nggak lama tidak bisa. Iya ya. Iya. Iya. Tadi bapak udah bisnis Membantu. Iya, ya udah. Nanti kalau ada apa-apa kita telepon ya. Iya. Nah Bang, apa bahasa Inggris ya biar tidak komai. Nah kan, ini kita kumpulan ke orang Bang, bisa-bisa. Kumpul. Gerak itu ini gitu kan. Kepikir lah. Itu pasti mesti berarti ada itu nih, Bang harapnya. Kumpul juga sudah. Siap kumpul. Udah kita nggak paham Bang, kau keuangan sampai opat, itu salah opatnya tulisnya. Ya, alhamdulillah. Kurang-kurangnya ngeganti ketengon, akhirnya kita jadi hafal. Bapak-bapak, ini berizin mengisi posit. Ini Kemenpora Desa Siderarai dan Ahmad Syarif. Ini terpampang seperti ini. Tentu mereka harus memikirkan apa yang sudah dilakukan. Sebenarnya itu bagus. Kadang-kadang bahasa tempat ini lebih atas mereka Pak. Bahasa sebenarnya itu diringankan bahasa kayak tempat ini lembaga pemerintahan dan itu karena institusi verifikasi administrasi keuangan kita sudah melakukan itu. Cuma hanya bahasa ya mungkin tapi bahasa di hukum. Jadi selama ini kita sudah melakukan pekerjaan kita. Coba kita sama-sama mencari tahu apa itu tugas dan fungsi daripada aparatur kampung. Ini ke bawah sedikit ya namanya. Diganjel belakangnya. Nah, Anu di ini. Dia mah. Kami ulangan. Angga.
Mungkin yang pertama kita harus memahami dulu apa itu pemerintahan kampung. Mungkin ada pengertiannya. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini pengertian secara umum. Kemudian tugas pemerintahan kampung itu apa? Menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat dan istiadat, memanfaatkan sumber daya alam, membina kerukunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam, serta memelihara kehormatan wilayah dan marganya. Nah, ini nanti kita bagi ke dalam beberapa aparatur kampung, tugas-tugasnya. Tujuan kampung tadi sasar pelin unsur aparatur pemerintahan kampung itu ada 3. Yang pertama ada pemerintahan kampung yang itu tadi. Kemudian ada imam dan ketua. Imam urung ketua ini bang, berarti sejajar begitu. Jadi ketua pun dipilih oleh masyarakat. Aparatur kampung ini pun rezinya dipilih oleh masyarakat. Artinya dari Bapak Kadisnya, ke kabupaten ada bupati, ada di PRK. Tapi kalau di tingkat desa ada reja, ada ketua. Karena tugas-tugasnya tentu berbeda. Di kuantitatif ketua kita sampaikan apa yang menjadi tugas dan ketua. Kurang-kurangnya ketua ini adalah orang fungsinya pengawasan. Diawasi lah kinerja ini reja beserta seluruh aparatur kampung. Kita nggak ada manfaatnya ketua. Ketua ini kira-kira. Angkat nih kan. Balik penggalan. Kemudian unsur kelembagaan, lembaga-lembaga mana yang ada di kampung itu adalah pemerintahan kampung. Nah, pengertiannya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Indonesia. Pertama, kemudian lembaga kemasyarakatan kampung, wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah kampung, serta dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat kampung. Kemudian lembaga adat. Lembaga adat mungkin kita larang memang satu-satunya pun mungkin di Benaulia kita mungkin belum ada lembaga. Karena memang tapi kan ngomong nih bang, lembaga adat di bawah ini Pak Mudawali sebelum Pak Iwan ya, ruangan pun paling ujung. Nah itu yang menangani lembaga adat. Lembaga kemasyarakatan kampung banyak, mulai dari lembaga kampung, PKK, Posyandu dan lain-lain. Pemerintahan kampung ini kita sesuaikan norm bagian ke-1 pemerintahan kampung pasal 17 Kanun Benar Meriah tahun 2015. Pemerintahan kampung itu siapa yang memimpinnya? Itu oleh seorang reja. Reja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh perangkat kampung. Memang tugas pokok dan fungsi aparatur kampung urusan ini berdasarkan apa ya? Dibuat apakah berdasarkan kanun atau peraturan Bupati Benaulia? Kanun ini Bu. Kanun ya? Ya. Kalau kanun nanti bahasanya akan sama dengan yang saya. Tapi masalah itu kan tuntunan. STOK-nya Bu kan? Ya. Kemudian reja bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah kampung sesuai dengan kewenangan kampung. Ini hanya bahasa, orang kita langsung praktek. Terus tugas dan kewenangan reja kampung itu apa? Salah satu, reja mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintah kampung, melaksanakan pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung, dan pembinaan adat kampung berdasarkan syariat Islam. Pak Reja ini orang yang memimpin kampung, ngerti sebenarnya ini. Ya BWD ya betul. Jadi Bapak Reja ini dengan begitu banyak tugas, ada wewenang, ada hak, dan ada kewajiban, ada di situ. Ini kita coba lihat apa wewenang dari Bapak Reja. Di sini ada dituliskan wewenang. Di sebelah sini. Kiri. Kiri. Tugas. Iya. 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung jelas. Beliau yang memimpin penyelenggaraan seluruh pemerintahan kampung Darussalam. Kemudian mengajukan rancangan kanun kampung. Kanun kampung ini juga bisa diajukan oleh dan dibuat oleh ketua. Memang rancangan ketua ini adalah kanun peraturan kampung.
Mungkin betul-betul ini daerah SK dan kanun. Ini sinose sahan sebenarnya. Sama ini betul. Walaupun nanti disetujui dan ditangani oleh kepala desa. Tapi betul kita ini alhamdulillah ada Pak Mahdi kan, Pak Mahdi tokoh pendidikan kok kita berikan timnya. Kemudian menetapkan kanun kampung yang telah mendapat persetujuan bersama betul. Kita setuju orang betul sama-sama kita sahkan seperti itu. Kita bahas satu persatu poin-poin hal-hal selama kanunnya. Mungkin tidak memihak kepada masyarakat. Di situlah kita berdebat waktu kedua pernikahan. Kemudian menyusun dan mengajukan rancangan kanun kampung tentang APBK kampung untuk dibahas dan dapat persetujuan bersama betul. Artinya seluruh kerja dan kinerja oleh Rejeni itulah harus ada persetujuan daripada betul. Di sini kita pemerintahan Pak. Anak pres itu berarti harus disahkan dan diketahui oleh DPR. Kemudian menyusun RPJMK dan RKPK kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan kampung. Itu Musdes Musrembang Desa akan memulai kapan? Musdus lah disuruh. Musdes dulu nih. Musdes nggak selesai berarti. Nggak selesai. Ya, Tadi kemudian Musrembang. aspirasi masyarakat dari dusun langsung kita bawa ke Musrembang Des. Ini Musrembang Des perlu diketahui Bapak sebenarnya inisiatornya apa namanya dan orang yang memperkasa itu adalah tetap betul undangan didatangkan oleh betul. Dalam hal ini itulah kita manajemen pemerintahan kampung, artinya dari sisi administrasinya itu yang harus jelas. Misalnya di dalam musyawarah desa tadi, berarti seperti Bapak Kadis bilang, musyawarah desa baik tentang pembangunan dan lain-lain difasilitasi oleh kampung, tetapi kita tetap menertibkan administrasinya Bang. Nanti ke di PMK kami dulu administrasi kampung. Ada saya ini kadang semuanya yang ngomong harus sekali siaran kuarap kita tetapi administrasi kita. Itu memang kita misalnya Bang Des siapkan notulasinya, kemudian dapat hadirnya undangan-undangan seperti layanan ke masyarakat Bang. Tolong disimpan, disatukan nolong saraf file kegiatan Musrembang Des, foto kegiatan, kemudian berita acara serah terima Musrembangnya, arsipkan dalam satu tempat, simpan seperti ini Bang. Kemudian asal rokok memang tidak nampak, nggak apa-apa Bang, terus aja. Kemudian lanjutannya, Reja mempunyai wewenang melaksanakan RPJK kampung dan RKPK kampung. Perekonomian kampung, kalau sini sudah jelas. Melaksanakan yang namanya sesuai dengan peraturan. Pokoknya sini Beni memang ranah nih. Kita sepenting saya di Pak Lejen ngerti hana kita kita baca satu-satu. Hana wenang karena sebenarnya iwan wenang ini dan kewajiban paling hek ini apa kepala dusun. Cuma ini terakhir dia dijelaskan. Hak dan kewajiban di kampung mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan kampung. Itu ngarah struktur organisasi itu Bang? Ngarah. Alhamdulillah. Kemudian mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan kampung. Hampir nggak peraturan kampung itu Bang? Kira-kira sehingga? Atau itu dagang? Ya. Sekurang-kurangnya kita nggak punya peraturan-peraturan kita tos bersama dengan ketua. Saudara hafal, kami tidak ada kopi-kopiannya Bang. Karena ada beberapa desa Bang, niru studi banding atas itu menilai bahasa saya niru berkunjung ke Babusalam. Kami mereka hadir pembinaan desa mandiri untuk kampung Kenawat dan lain-lain. Uring juga udah kemasukan dan tingkat bersatu juga mungkin ada pemikiran dari teman-teman semoga kami seperti itu tapi itu sistem apa namanya di IDM itu yang melakukan penginputan data itu kan memang pendamping lokal desa. Jadi mereka yang tahu anak kecil tingkat bersatu bisa menjadi desa mandiri. Kemudian mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Karena Bapak berhadapan dengan hukum tak penyalahgunaan apa atau ada kekeliruan apa. Kami pernah
ada pelatihan di bersama Detik. Itu juga hadir Bapak Kabak Hukum Pak. Jadi beliau menyampaikan, silakan disampaikan ke masyarakat, ke reja-reja dan lain sebagainya. Kalaulah reja katanya mendapat kesan kasus hukum, tadi Pemda kena menyiapkan pengajar. Nah, makanya di sini sedang mendapatkan perlindungan kebijakan yang dilaksanakan. Kemungkinan ada terselip misalnya pertanggungjawaban dan lain-lain. Jadi daerah menyiapkan hukum kepada aparatur kampung yang kesana bersalah. Kemudian memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat kampung. Itu pembagian tugas. Kemudian ada juga rejim mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila selesai, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung jelas, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung. Artinya ini semua kewajiban daripada Bapak Rejim. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadaan jadian. Tapi fakta itu Pak, ngurus masyarakat tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada ini ide, pendapat, pemikiran antara satu masyarakat dengan masyarakat lain pun berbeda tuh Pak. Sudah kapan tuh Pak? 126 rumah tangga, keluarga sih harus itu Pak. Beda-beda perangai dan ininya. Tapi itulah memang kewajiban Bapak Rejim untuk bisa mensejahterakan, memelihara ketentraman dan ketertiban di kampung Bagus Salam. Iya, kayak rusuh-rusuh kan Pak. Namanya juga Hana ya Pak, itu mau ini. Setitik ini tetap ada masalah. Kampung Bali apa di Bali mana? Kampung Bali luar biasa juga. Karena Pak Rejim lalu mengangkat tangan gitu. Dan mendelimi persoalan hari dari masyarakat. Tapi bagaimanapun juga itu telah tetap siap dalam melayani apapun aspirasi masyarakat. Kemudian melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan bebas ini sesuai itu di kegiatan TPR bahkan perempuan itu sudah cuma Salah. Sebenarnya. Jadi salah satu menjadi perwakilan daripada kaum perempuan. Ini yang berbicara siapa? Ini adalah Kanun Kabupaten Bandar Meriah nomor 4 tahun 2016 Pak. Ada pada pasal 20. Kita punya buku ini Pak. Kanun Kabupaten. Alhamdulillah ada. Jadi Pak di sini ini buku ini yang dipakai. Nanti isin ngarap ya di sini. Hari ini aku Bapak membaca itu. Ini saya kena ikutan. Osah pertamanya sebenarnya itu waktu Pak Nasib kan harus diserahkan ke reja kampung. Kemudian aku ini ya aku cari bagaimana terhadap pemerintahan kami. Ternyata di gajah kopi. Mulai mana kerja gitu. Aku mulai kumpul di desa. Iya. Nanti apa aturan lalu ini bisa kita baca-baca lah. Iya. Tapi di internal Bapak kan juga kantor kan, waktu sama waktu selalu pakai Pak Banta berurusan kantor. Pak Banta. Ini Pak. Oh Pak Banta. Ini kantor Pak, Tanjusan Sarayana ada lebih kan kopi untuk kampung. Kemudian mungkin lanjut ke memang Pak Kadis atau masalah kursi yang dibahas. Mungkin itu yang krusial sekarang Pak kan begitu pertanyaan kemarin. Karena undangan masalah kursi dan manajemen Pak manajemen pemerintahan. Kalau soal tinggi memang bidangnya bidang Pak Iwa yang lain sekarang Pak Mudawari. Tapi tidak apa-apa kami sampaikan sedikit nanti tentang manajemen desa. Jadi manajemen itu kan ininya panjang luas Pak. Masalah manajemen. Mau kita persingkat dari manajemen pelayanan publik misalnya. Ya kan, manajemen pengelolaan keuangan, terus manajemen buku administrasi kampung, misalnya itu buat salah satu. Ini juga tusi ini bagian dari manajemen. Tihana ketika kita masing-masing aparatur kampung kita bertinggi sesim jadi tugas kawan-kawan yang lain. Boleh kita bersama-sama karena kita tim, kita orang buat boleh, tapi yang penting tugasnya jangan sampai terbengkalai. Dan selama ini banyak kampung Pak, lagu mendedalikan, lagu mana aset desa.
banyak Pak Ban tahu ya, menurut kita dari Pak Pemulu ini kena Aryo Pratok Tidor, dalam Bapak Humana, gitu. Cuman dengan kita betihi sedikit-sedikit awal ini, betih nggak nih Pak? Cuman kita buatan gila, kita betih nggak? Kita belum kita baca nih, kan? Belum kita baca, belum kita baca. Cuman belum kita laksanakan. Cuman hari-hari Bismillah. Kemudian kewajiban gereja juga banyak. Lebih hari ini kurasa kewajiban Bapak, cuma ini yang tertulis di dalam kanan. Lanjutannya melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Ngaruh bahasa itu Pak. Jadi apapun kegiatan pemerintahan kampung ini harus transparan. Sederhana, kalau bisa selesaikan masyarakat. Kita membangun ini, kita kan muslim banget. Soalnya kita sebenarnya transparan. Ini rencana pembangunan kita. Perencanaan, apa perencanaan yang kita buat. Kemudian pelaksanaan kita sederhana. Kemudian pengawasan pun sudah. Memang pertanggungjawaban pun sudah. KKN nepotisme kan Pak bersih serta dari semua. Jelas mungkin selama ini tawan kampung ini sederhana benar Pak. Kemudian dia perangkat, perangkat sederhana juga begini. Memang ya, jumlah KKN terbatas. Maksud KKN, tapi kita harus berkonsultasi dengan camat. Karena dalam mengangkat aparatur, kita Pak, yang mengangkat kan gereja, tapi kita berkomunikasi dengan camat sebagai perwakilan daripada provinsi. Kemudian menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di kampung. Artinya Bapak tetap menjalin kerjasama yang baik, berkoordinasi yang baik dengan betul. Dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan masyarakat itu sendiri, apalagi dengan seluruh aparatur kampung. Kemudian menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik. Ini kenapa saya warnanya saya lainkan dari yang lain, menandakan bahwa saya nanti akan mendalami masalah administrasi pemerintahan kampung. Karena itulah administrasi itu. Apapun yang kita lakukan bukti oleh Karena kami sudah berbuat, kita bukti hama itu ya prosesnya dalam administrasi. Tahap kemarin itu untuk pencairan ABK tahap 4 kemarin saya tidak salah tahun kemarin itu syaratnya harus melengkapi buku administrasi sebanyak 27 buku, membawa ke kantor BPNK. Hana diteratur buku kami Pak, waktu ya Pak. Karena begitu kami turun melakukan pembinaan, begitu baca kampung, gerara buku administrasi yang ada cuma buku tamu. Jika kita tunai Pak arah ke buku agenda itu kan hal kecil Pak. Ya. Buku agenda, surat masuk, surat keluar kita arsipkan. Terus ada buku untuk pengambilan nomor. Oh ya, gerara. Jadi kita nggak berbuat, tapi gerara arsip itu salah artinya dalam manajemen itu. Kemudian administrasi pemerintahan kampung yang lainnya, misalnya administrasi buku pembangunan, hana-hana sering kita bangun. Wujud pakai kemarin kita membangun pembangunan hana misalnya MCK dan lain, sudah tercatat dengan benar. Nah ujung jari arah gempa bumi roboh, Ugrara, arsip Ugrara, OYNP sudah tercatat, akhirnya dia anak berada. Sedangkan sen dari negara yang terpakai. Kemudian orang di masalah buku administrasi akan kita perdalam, kita selesai menulis sekejap. Sekalian yang IPA, mengelola keuangan dan aset kampung. Aset kampung manehnya jadi syarat pencairan ADK tahap 2. Aset kampung itu yang tercatat ada berapa Pak kemarin? Bang Abang disediakan. Jadi kami harus Pak Brisu sudah jumlahnya kan nggak hafal. Tapi aset kampung ini Pak, tujuannya hana kami biru. Kati hana-hana yang sudah terdata di kampung. Ketika ada peralihan dari Jama ke baru masuk lalu Bapak nama. Kadang Bapak kemana si serahni Raja Jamana Pak Kades stempel kunci nama Undana. Jadi begitu bukti apa saja sih yang sudah menjadi aset kita selama ini sejak tahun berdirinya Babu Salam. Ini tidak ada tercatat dengan baik sampai mungkin hari kemarin. Tapi bukti karena sebelumnya tercatat dengan benar. Tapi kemarin alhamdulillah sudah tercatat semua.
Ini yang nanti kita masukkan ke aplikasi yang namanya Sipades, sistem apa Bang? Sipades, sistem pencatatan aset desa. Jadi Sipades ini Bang, memang aplikasi lepas yang kita pakai seni, karena server di pusat belum bisa kita lakukan secara online. Beda dia dengan AppDesker. Kita juga ada nanti satu lagi nama aplikasi AppDesker, sampai kali nanti operator Bang. Cuman kalau kita sudah paham cara mengisi 2 jam, cuman kita isi dalam setahun. Tinggal bersin Bu ya. Ini kan sudah dianggarkan di APBDes ya kan? Masalah Sipades dengan AppDesker ada kan? Siapa kalau uang arah Bang kan? Sementara Bu Gerah. Oh, Gerara Desenter. Mana Gerara dianggarkan titik untuk AppDesker dan Sipades. Ya, nggak apa-apa. Kampung lain tapi arah Bang, karena itu mulai kan perintah Permendagri juga. Arah pelatihan dan honor dari operator Sipades dan AppDesker. Kalau nggak salah setiap desa menganggarkan 300.000 per bulan untuk kedua aplikasi itu, dan juga ada pelatihan AppDesker Sipades tahun ini. Hampir semua desa ada. Cuma ke Gerara ke sana. Kita ke Gerara PWI dianggarkan kami tidak melatih memang. Paling kami tahu operator ke kantor, kunung sekejap, karena usaha username dan password, coba kita buka, coba kita entry langsung. Karena ini kayak Bang, aset kampung lah nih, syarat tahun triwulan kedua kemarin. Triwulan ketiga sama keempat insya Allah adalah pengisian aplikasi AppDesker. Jadi kalau ada waktu, dia ke kantor, kita usah password username, coba kita isi 2 tahun terakhir. Artinya Pak, kalau AppDesker itu namanya evaluasi. Jadi yang kita evaluasi masalah desa kita yang sudah lewat kegiatannya. Berarti kesini mulai kita evaluasi, kita evaluasi tahun 2021, 2020. Dievaluasinya di tahun ini. Pertanyaannya nggak susah-susah Bang. Apakah salah satu contoh pertanyaan dalam aplikasi itu, siapa yang menginisiasi musyawarah desa ini? Apakah betul? Jawabannya iya tidak. Jawabannya iya tidak. Seluruh pertanyaan iya tidak, ya tidak. Itu yang harus kita isi setiap tahunnya. Berarti kalau sekarang kita isi tahun 2020 dan 2021. Ya, harus masalah. Berarti aku dengan Bang Hadi. Bang Hadi kayaknya terkenal sama Pak Hadis ya. Sering kegiatan ini Bang. Iya. Kemudian masalah AppDesker, gambarannya sudah ada sama Sipades untuk mencatat aset kampung tadi. Tinggal Pak Reje nanti Pak tolong buatkan SK-nya siapa yang ditunjuk menjadi operator Sipades dan AppDesker. Karena itu nanti ada foldernya, memang dianggarkan di APBDes. Kalau belum ada, kadang ada perubahan Bang. Kami sebenarnya kemarin menggunakan untuk dana bagusan sangat minim. Jadi kami menunggu dari BLT kan 40% dari dana desa sebesar 200 lebih di situ. Yang terpakai sekitar 40 atau 50 juta cuma. Ya. Kami menunggu itu sebenarnya. Jadi menunggu perubahan. Iya, menunggu perubahan. Bisa. Untuk pelatihan Sipades sama AppDesker itu mungkin kita nggak harus butuh uang banyak. 1 juta, 2 juta. Nggak cukup. Karena yang berarti kan cuma 2 orang paling. Kalau keuangan juga bisa di situ. Operatornya atau mungkin operator lain juga bisa, asal pahamnya. Yang kita ini kan paling untuk langsungnya ya, makan minum seperti ini, jadi kan nggak butuh uang banyak. Masalah AppDesker dan Sipades saya sudahi, nanti Pak Reje bisa buatkan SK-nya siapa yang ditunjuk. Boleh operator sidak kata Pak Kadis tadi kami juga menemukan, atau boleh operator Siskedes yang mana kira-kira tidak terlalu banyak membalik. Tapi perlu saya sampaikan, untuk 2 aplikasi ini bekerjanya hanya susah di tahun pertama karena kita belum pernah mengisi tahun sebelumnya. Aset kampung pun nanti di awal yang susah, ya kan? Tapi di tahun selanjutnya akan lebih gampang karena tahun ini apa yang sudah kita beli, ya kan, menggunakan anggaran kita atau bantuan apa yang masuk, kan cuma itu yang kita masukkan ke dalam aset desa yang kita entry ke dalam Sipades. Jadi kerjaannya saya pikir 2 jam selesai sebenarnya. Mungkin Bang, boleh kita konsultasi dengan inspektorat. Banyak kampung yang menganggarkan untuk tahun ini
honor Pak kecil, honornya 300.000 sebulan. Karena kita belum pernah bekerja, kita bisa lihat apakah ini menyalahi aturan atau seperti apa. Karena ini pusat tos lah oleh kampung, jadi kan juga tidak salah karena dari ketidaktahuan kita. Dua aplikasi ini boleh langsung dipegang oleh Bang Haji. Kalau capek kenapa pegang web juga ya? Enggak, insya Allah semuanya itu udah ada di web, tinggal kita Ya, pindahin. tinggal di ini aja ya. Karena kabar juga kan Bang Haji yang pegang webnya. Jadi kemarin kami di Belang Tampung, Ya. terus di Uning Bersah, mana-mana, terus kami bilang itu bagus salam, bagus salam itu bagus. Jadi kami arahkanlah beberapa desa mandiri itu untuk belajar ke sini Bang. Kita belum mandiri tapi Bu. Pasar Simpang 3 pun tidak mandiri, Iya. ya kan Pak? Di situ ada SD-nya, SMP, kemudian Samsai, sekolah. BUMDes-nya luar biasa, kemudian pusat perindustriannya apa perdagangan itu memang WP isinya kita. Setelah ini setelah tengah kampanye ini Bang, kok bisa ini direkam pula ya? Menurut kan sama kayak kita, gerara SD, gerara SMP, gerara TK pun tidak ada. Sisi Betul, kan kami pun perlu kejelasan juga. sebenarnya kami pun sering bertanya ke pendamping desa, indikatornya apa ini nanti? Indikator saya baca Bang, tapi kan belum mendalami karena itu kan memang pakias ini lah. Kira ada 53 indikator dan aku bersama Bang Habib kami udah jadi pelapor ke Bang Bang, ini jawabannya berbeda antara desa-desa ini. Ini pengaruh. Nah, kita terus kita turun bersama. Nah, ini kan laporan tuh Pak Kadis, Pak, lalu ini kejadian Pak. Oh, kasih kita harus duduk bersama untuk mencari solusi. Isikan maksudnya. Lalu kami dinas sosial Jemen antara aplikasi IPKH mungkin berjalan dan dioperasikan oleh pendamping PKH. SIG-NG ada lagi operatornya. Hanya kiara kesahan. Tegur putih nih, isi selahi keterahkunul nih antara pendamping PKH dengan pendamping BPLT dan operator SIG-NG. Jadi, dah kita pengen manage secara di aplikasi ini, tapi semuanya di situ, misalnya satu data, misalnya. Ini buat aplikasi ini, memang perlu proses mungkin untuk mensinkronkan banyak aplikasi itu. Tapi sabar, karena dari pemerintah pusat, Saksen, kendaraan ini kita buatkan daripada WordPress ini, gerada gitu. Ini insya Allah kita nggak tahu Bang. Kedepannya dana desa ini masih ada atau tidak. Tetap kita kegeraran naik udah. Anu kita akan semakin naharai dana desa ini kita manfaatkan betul-betul Bang. Pemberdayaan boleh, izin negara dan desa, berdaya masyarakat dan seperti itu. Kemudian melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi penting di kampung. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di kampung. Menyelesaikan perselisihan di dusun si kejadian ini. Misalnya dusun, dalam dusun ini. Kejadian ini dingin. Dulu betul Pak Kadusnya, dulu masyarakat langsung kupanya. Itu namanya jenjang warna pemerintahan kita itu memang Pak Kadus mampu menyelesaikan. Salah neku Pak Riji seperti itu. Jadi memang ini tugasnya Pak Riji juga telah memutihi sinara perkelahian, tidak kriminal, nusul pokat dan lain sebagainya misalnya. Ngeri pokoknya Pak, hamail pun anu pleniong manusia juga hamail. Kemudian mengembangkan perekonomian masyarakat kampung. Kira-kira kampung ini potensi di masyarakat ke apa saja. Isi data tetap hari Pak Kadus, Pak Mulu, di masing-masing dusun, oh masyarakat ini kebetulan Pani nyablon, nah, itu didata. Pani Hana saya panggil Pak kira-kira, oh Pani Kerawang, Pani bernyanyi atau alat musik, kita kan ada juga pelestarian adat dan budaya, itu hanya data Pak. Dari data tadi ke mana? Sewaktu-waktu ada program untuk masyarakat yang berkesenian, arah juga seni. Oh kita lihat punya, oh ini jemaah. Gero waktu salah program, baru kita kenal jemaah biasanya kita tepat sasaran. Karena kenal jemaah itu kalau tetangga tadi, gero tepat sasaran. Arah bantuan untuk pelatihan kerawang, kebetulan yang berpotensi bisa membuat kerawang keluarga A. Sekarang kita datai, oh pelatihan ini bulan gitu, kita kira-kira.
membina melestarikan nilai sosial budaya masyarakat kampung. Nilai sosial budaya menurut Pellegrini secara Islam itu Pak, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di kampung, mengembangkan potensi sumber daya alam, melestarikan lingkungan hidup. Ini termasuk poin ini Bang. Ini termasuk salah satu pertanyaan Wan atau kategori di itu di DM tadi. Nah, ada di situ masalah ekologi. Pertanyaannya kan ada dia akses sosial, kemudian ekologi. Nah, kira-kira kampung Teni sumber daya alam apa yang bisa dikembangkan? Lalu Kampung Bali Arak nih air terjun. Wisata Bu ya. Kemudian itu yang Pak yang sekarang mau dipakai Palayang kan, Iya, Bu. yang bendera merah putih di atas, itu kan potensi sumber daya alam. Kemudian melestarikan lingkungan hidup, PLHD ada gitu Bang? PLHD, pelestarian lingkungan hidup daerah desa itu, lalu ya Kampung Bali ke arah PLHD. Pakai senama ide tertunda di sini. Nah, hutan itu pelestarian hutan. Sini ada. Nah, tidak juga Ya, hutan itu Pak. ya udah lindung. Lagu TG ke batas desa itu Pak. 26 hektar Bu. Hah? 26 hektar. Kemana perginya? Ini kan batas ke sebelah lain. Bulat. Windlow. Karena One IDM kan Pak, luas wilayah juga menentukan ya. Luas wilayah di kene ada sumber percaya mana bahwa pasar simpang tiga luas wilayah gitu tidak menimbang poin kene karena ketika pasar simpang tiga tidak masuk. Ini salah satu dari sekian banyak sebenarnya hak dan kewajiban di kampung. Yang terakhir memberikan informasi kepada masyarakat kampung. Informasi yang berkaitan dengan masyarakatan. Misal Pak, ini mau kita bangun perlu kita sampaikan dulu. Rap, mau kita usah mau sebatas itu digunakan dengan bijak. Arah cuma Pak, kita usah rap kue nos MCK 100 juta. Gimana memang tukang mau masuk nos MCK nya prene, ayo nos orang 20 juta menjadi ini, ada salah 100 juta menjadi pemilik. Padahal kalau kita di dalam pemerintahan ada pajak dan lain-lain, makanya dan yang membuat rakyat kan tim ahli, kan bukan kita yang membuat, kita ngajunan ahli. Jadi ikut salah sasaran penosara ini bahaya juga, jadi polemik, ini kayak Pak Rejil, Pak Ketua, ini anosen hari ini, padahal tidak seperti itu. Dan informasi yang lain, misalnya ada dari dinas sosial sekarang kemarin ini ada pendataan apa ya dia lansia terlantar, perlu langsung datanya dari desa. Nah waktunya Pak biasanya tanya saja sama Dika tuh, kalau pusat minta data tidak pernah lebih dari 24 jam. Diminta penamping, tolong segera kirimkan data lansia terlantar atau rumah tangga miskin apa pula. Besok terakhir pukul sekian selesai, pusing lagi kita kenal Pak. Menurut kita sebenarnya data itu seharusnya sudah ada di desa, tinggal telepon pendampingnya Pak, Pak saya ini calon penerima bantuan lansia terlantar, oh Grara, alhamdulillah pindah ke desa lain, Ara ini. Yang sekarang terjadi ketika itu kenal lo Pak, si dijemai bahkan Ara aparatur kampung gerebeti maksudnya sasah presiden si Caca sasah presiden janda sana itu karena gerara dan padahal yang seharusnya mengetahui kondisi real dari masyarakat itu sendiri itulah aparatur kampung. Itu tempat mata bapak tutupan mati bapaknya, semuanya segera tunggu bantuan ngebetis dari walaupun tanpa ditulis. Kemudian saat sejanda, perasa sejandanya terpedaya bapak-bapak sadar, oh pulang, itu kira-kira. Tapi harus tertulis dengan benar dalam sebuah data. Ini data kalau janda dalam sisi dinas sosial itu namanya wanita rawan sosial ekonomi WRSI ya. Kemudian ada keluarga rentan, itu masing-masing kita dari sisi sosial kita catat. Masuk kelas Ini sosial alhamdulillah kira ada kecing-kecing mata juga
data penerima bansos dan lain-lain. Artinya di dalam ada PKH ya Pak ya, ada BBRT. Kemudian siapa yang pernah menerima bantuan kursi roda, tambahin. Tidak hanya PKH dan BBRT, bantuan lain pun silakan ditambah di situ. Kemudian siapa lagi yang sudah terima BLT, masukkan ke situ. Kalau bisa wawancara kampung apa? Sisi dianggap keluarga miskin. Ada by address-nya, di sampingnya bantuan apa yang sudah dia terima. Jadi sewaktu-waktu kalau ada permintaan lagi, mereka itu kan keluarga A, ketika ada data, oh yang pernah nerima ini. Kalau di web data Sudah bantuan langsung nama kita keluarkan situ, Bu. Mau PKH, mau apa namanya, bansos semuanya insya Allah udah. Saya ambil dari SIKNG. Enggak semua orang bisa akses kan Bang ya. Ya istilahnya Oh, semua kalau orang ahli teknologi kan. enggak, iya memang. Enggak, maksudnya kalau mentahnya di sini iya, juga. ada juga itu. Nanti ini jangan dulu. Web ini pernah gitu Bapak. Tiga Bang Hadi ini kan yang Ya pernah lah, Bu. Ya tahu semua. Enggak. Tiga Bang Hadi apa teh? Pernah heran. Kira-kira. Informasi kepada masyarakat kampung itu juga informasi. Keterbukaan publik, bukan? Iya, PPID. aplikasi yang Bapak-bapak buat merupakan informasi kepada masyarakat kampung yang pandai mengoperasikan aplikasi, bisa IT. Ibu-ibu saya ini lebih jago sebenarnya gitu Bang. Jago. Rumah aplikasi oke. Online. Instagram, belanja online. Ibu-ibu barang sawah, bantal. Makanya link web ini kita share juga ke Instagram, ke Facebook. Iya. Jadi semua informasinya kan masuk. banyak. Tapi alhamdulillah Bang, karena ibu-ibu ini kan pasti sebelumnya asesmen ya. Ya. Buka web ini supaya masyarakat tahu kemana ditaruh, apa akun yang kita ambil. Facebook kah yang banyak digunakan ibu-ibu Babu Salam, Instagram kah? Semuanya kita masukkan di situ, bukan? Itu menurut saya Pak. Jadi ternyata ibu-ibu Babu Salam banyak menggunakan Facebook, dimasukkan ke Facebook. Jadi tanya dulu juga Bang, apakah ibu-ibu di Babu Salam sudah end itu pertemanan? Oh, tuh. Atau kita yang end ya kan? Pastikan masyarakat yang pakai. Karena kita nge-share-nya kan pertama lewat WA kampung kan ada. Kita ada grup WA juga. Ada. Ya. Itu salah satu cara Pak Reje melalui aparatur kampung memberikan informasi kepada masyarakat. Cuma Pak Mufi mau? Lebih apa? Lanjut ya. Lanjut ya, pelan-pelan Pak ya, hari-hari memang. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 27 dan PP Nomor 43 2014 Pasal 48 sampai 52 itu kewajiban kepala desa, cuma ini lebih dirangkum. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati. Oh ya, Pak. Ya. Ini Pak lapor ini susunan yang lagu ini sama tiga kesehatan karena depit minggu taga pengnyanu ya perperasan. Jadi depit ini program satu-satunya program depit ada di Indonesia, bahkan di Aceh, bahkan Indonesia baru berdunia. Namanya kenapa diambil depit? Disesuaikan dengan kepanjangannya sesuai dengan ini daerah lah. Depit dana insentif pembinaan pemerintah kampung. Depit ya dana insentif pemerintahan kampung. Kinsahan usah dan depit nih Pak kan. Kin desa-desa yang paling cepat mengesahkan berapa desa diambil 40 yang tercepat. Mudah-mudahan Arab kasih Pak Reje mau kita masuk ke 40 besar itu otomatis masuk ke program depit. Waktu depit kahe mana sih nilainya begini yang nilai apakah ada kanun? Apakah kanun desa lebih dari 3? Ternyata ini pertanyaan temannya Bortung ini keterangan dirangkum dengan kompak. Apakah ada kanun di desa? Ada berapa kanun di desa? Lebih dari 3 sekian nilainya. Oh ada kanun dari Bapak. Si kanun ini, terus pernah Pak, urutan kami ini kanun ini, langsung kanun nilai. Jadi tarik pengalian ini dengan poin yang diberikan. Kemudian ada ke buku tamu, ada ke buku agenda, buku ekspedisi, kemudian buku pembangunan, buku kependudukan dan lain-lain. Bicara sihan turuhan, berapa banyak buku administrasi yang Bapak punya
dikalikan dengan rupiah di sampingnya. Jadi Tuan Depit ini negara satu Pak. Negara satu, negara bisa jadi desa Teni di seluruh desa sebelah Dengung di sini. Nanti tadi ada isu berkembang, nanti meramai Depit. Oh ya, di Sente Tampo, hanya jalan Sente Tampo. Kenapa Pak kita bisa keluar? Tadi perlu persiapan, tidak perlu disiapkan. Seharusnya desa sudah berbenah sebelum itu. Toh yang akan mengenai administrasi. Ada nggak Pak ini struktur organisasi? Ada. Ini struktur ini melomba baru toh struktur organisasinya. Tahan ada mesen. Kita pelan-pelan memperbaharui administrasi kita keluar. Oh kadang waktu kami mana arah ke Kotak Saran. Emang arah desa Pak, ada segera tertos, kusennya. Ranya inovasi kena ruangan pernah model jenis nih ruangan arah ke meja pelayanan baru ini. Waktu ya baru disekat-sekat Pak, tidak perlu disekat. Bagaimana disekat dengan utang. Karena raya, tinggal tatanan mejanya saja. Nampakkan itu seperti kebersihannya seperti apa. Cuman nih, ketika ini Pak agak ngeluh ya. Karena memang di situ mau dinilai, ini baru ikenal sencet, tos ini nampak kayak cantikannya. Pas sudah mulai 16 juta, Bapak hanya nosan mana 30 juta. Yang ujungnya salah. Gimana salah? Programnya kan salah tidak. Kita seharusnya kita sudah berbenah dari sebelum-sebelumnya. Mumpuni sejak Surat Berharap, sejak tahun berdirinya desa kita, itu kan hasil kita, data kita. Kemudian menyampaikan laporan pelanggaran perintah desa pada akhir jabatan kepada Bupati. Itu yang masa jabatan Bapak. Oh ya, Osan laporan Bupati wajib biasanya dobel. Kemudian menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD. BPD ini artinya adalah betul setiap akhir tahun anggaran. Awas itu asal laporan berarti Bupati dan Bupati Pak. Yone ke Bupati jadi ACP apakah ada yang tidak diserahkan ACP. Kemudian Mbak Batang ini. Pak Batang atau kuku kenapa nggak terkantor? Bukan abang ini. Pak Banta, hari pertama ini jadi bantai sih. Hari pertama ya. Cara pergantian ini Pak Ajen. Merendah dari. Dari kantor BPMK, sekretariat dinas asli nange apa sekretaris Ike desa ini sangat apa Pak Banta ini orang yang sekretariat tugas Bapak Deli tenang. Oh tenang sih. Karena Bapak dibantu oleh beberapa kaur. Iya. Ada kaur. Isin. Kita hiangan lagi. Ikat kaur ini isin ada tuh Pak kan? Kaur pemerintahan, kaur keuangan, kaur tata usaha, kaur umum gitu kan? Iya. Ada 3. Nah, sekretariat kampung mempunyai tugas membantu Rejim. Itu yang Pak Rejim nih, Pak Banta nih. Membantu Rejim dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Sis BWN ini si buat Pak Rejim Pak membantu. Ada sisi hana, ada administrasi Bapak ini memahami bahwa kita butuh ini administrasi. Siapa yang melaksanakan? Pak Banta. Tenang, Pak Bantanya juga dibantu oleh kaur. Kaur juga nanti dibantu oleh kemudian organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif. Ika rangkul surat Pak Bapak lah konsepnya satu kaur yang bidang. Ika ngara kaur sino surat tanah tolong Bapak kira para film dia langsung Pak rujuk teo para sampai soalnya Bapak yang buat kita rajin jangan pemerintahan itu. Ketika kau yang membuat suatu urusan membuat surat, ini para sebelah kiri. Ini kan ada di kampung ini. Bapak pun Pak Rajit kan diterima. Ibaratnya mau. Artinya apa? Surat itu sudah diketahui oleh Pak Banta dan kaur yang membidangi para
penting bahwa ini tetap paham bahwa ini Pak usahawan, kemudian Pak Bantah, barulah Pak Reje tanda tangan dan stempel. Kemudian tugas nih Pak Bantah ini memang lebih dari administrasi. Oh ya Bapak mengorganisasi manajemen ini Bapak ya. Kemudian ketika ini itu ayo Bapak perintah nih. Toh ada kawan-kawan yang membantu Bapak. Inti kehebatan tadi, mereka kalau kaur, kena kaur ini Bapak ini nose Bapak bennya ini kaur Bantah adalah dibantu oleh kaur, lima kaur dibantu oleh Bantah. Mungkin anu kita walaupun kita tim, kita kerjakan sama-sama dan masalah. Kemudian hak kewajiban dari kampung pimpinan. Tugas Bantah membantu Reje dalam koordinasikan pelaksanaan tugas lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan. Setuju? Hak dan kewajiban Bantah. Salah satunya Pak Kuna mulai kita buat jarak Pak kan, bang kita repot kantor lagi hak dan kewajiban Pak Bantah atau sekretaris. Hebat lah Pak Bantah nih Pak. Di PMK ke Pak Sekretaris. Tugas salah satunya menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintahan kampung. Beliau yang menyusun, coba merumuskan bersama para kaum dan tim yang lain. Kemudian menyusun melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD kampung. Oh ya, naik buten di mana-mana. Cuman ini bahasa secara pemerintah. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik kampung, kita garis bawahi. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik kampung. Aset-aset di kampung ini Pak Bantah, tanggung jawab Pak Bantah bentar sih. Dibantu dengan kaur tadi. Jadi hana katiwan di fungsi Pak Kaur keuangan mana itu kantor, berapa Bapak tangannya, karena memang Bapak penanggung jawab di sini. Di sebelahnya baru kaur pemerintahan. Rara tanda tangan Reje deh Pak, mana? Karena memang yang membidangnya adalah Bapak. Karena pernah si kantor kita nih. Bantah. Lip, tablet Pak, lip, kemudian ini komputer, printer, piala termasuk itu ya. Ditulis sih dicetak dengan benar. Meja, kemudian apalagi stempel, pelobang kertas, aset Pak. Jangan abaikan hal kecil seperti itu. Tapi beli pakai anggaran negara. Kita tulis bahwa tahun ini kita atekan tinggal ya Pak kan Pak keuangan namanya. Aset-aset Bapak simpan, Bapak arsipkan karena tugas masalah barang milik kampung itu adalah kewajiban Bapak. Kemudian menyusun rancangan kanun kampung tentang APB kampung dan perubahan APB kampung. Jelas ini kan tim Pak, nanti bersama dengan keuangan dan lain-lain. Menyusun rancangan keputusan Reje tentang pelaksanaan APB kampung. Ini keputusan Reje ini arah pelaksanaan yang murung, tapi Bapak lah di bawah ranahnya Bapak Bantah. Membantu Reje dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penduduk lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan. Reje itu sebagai ini salah satunya ini tugas dan tanggung jawab ini kepala dusun. Kunul kita lagi mau lagi itu pun koordinasi gitu, menyampaikan informasi. Jadi turah jetos rapat turah berminum kul gitu. Udah bersama pun sehari-hari kita penulisnya itu juga sudah garis koordinasi lah. Kunul Bapak masa arahan. Kita ini arah berbagian Pak piket. Ada. Raja Senin apel mulo, Selasa baru berbagi. Ya, OYP termasuk penilaian pembinaan mesin. Betul karena piket, betul siang piketing. Tulisan dia menyatakan bahwa kita piket. Pak, tempel dinding itu berarti kita nggak ada Pak. Kemudian ada nggak pembagian piket hadir tidak hadirnya pembagian kerja dosen ini Pak pengurus lagi, tahu saya Pak Bantah.
Jalur misalnya Pak Hadis, Pak Reje, arah sih istilahnya pembagian ini memang semua harus menunjukkan dokumen Pak, kurang ada dokumen itu, lisan print, arah bukti, arah baru kami berani tuliskan ada. Hanya kemudian ada nggak absensi hadir, ada Pak operator buat absensi hadir. Di web ada juga, manual ada. Manual aja, kita lihatnya manual nih.